Kisah pasien kanker stadium akhir. Hasil cek kesehatan seorang ibu yang merupakan pasien seorang dokter spesialis penyakit dalam telah keluar. Ibu, hasil pemeriksaan kesehatan ibu telah dikirim ke saya. Sebelumnya, saya memberitahukan ibu mengenai hasilnya. Saya berharap ibu tahu bahwa saat ini telah banyak cara pengobatan yang memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit. Saya harap harapan selalu ada di dalam pikiran ibu agar tetap semangat menjalani hidup pada waktu selanjutnya, kata dokter kepada ibu pasiennya. Kalau mendengar apa yang disampaikan dokter, sepertinya hasilnya tidak baik ya dok, kata ibu pasien dokter tersebut. Begini bu, hasil cek kesehatan ibu di tubuh ibu saat ini telah terdapat kanker yang menyebar ke seluruh tubuh. Kategorinya kanker stadium akhir, kata dokter. Apakah masih bisa diobati lagi dok? Tanya ibu tersebut. Dilihat dari hasil cek kesehatan, kerusakan yang timbul dari kanker sudah meluas. Sulit untuk diobati lagi, kata dokter. Oh, begitu ya dok. Ini berarti saya tidak dapat hidup 1000 tahun lagi, kata ibu tersebut sambil tersenyum. Maaf bu, ibu kecewa beratkah? Tanya dokter. Tidak dok, ini hasil yang biasa dan wajar terjadi. Si ibu menjawab pertanyaan dokter tersebut dengan tersenyum kembali. Saya melihat ibu tersenyum mendengar hasil yang buruk. Saya merasa heran. Apakah senyuman itu karena ibu tidak menerima atau merasa tertekan? Dokter keheranan. Biasanya pasien saya yang lain akan histeris dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ibu malah tersenyum santai. Dokter tersebut melanjutkan berbicara. Oh itu, karena saya telah terbiasa ke rumah duka dok. Melihat teman dekat, teman bergaul, famili, tetangga, mereka duluan pindah ke alam sebelum saya. Pindah ke alam lain maksud saya, dok. Oh, karena sering melihat orang meninggal, saya tidak lagi merasa kematian adalah hal yang mengerikan. Kematian adalah hal yang wajar terjadi pada siapapun, usia berapapun, baik yang muda, bayi, remaja, atau yang tua. Bahkan dalam kandungan juga bisa meninggal. Walaupun saya bisa sembuh cepat atau lambat, pasti mengalami kematian. Pengobatan hanya memperpanjang usia saya sesaat saja dok. Tapi akhirnya juga saya harus mengalami kematian. Tidak harus sakit juga. Bahkan orang yang rajin olahraga sehat bisa mengalami kematian mendadak dengan berbagai cara. Ya bisa saja kecelakaan dan hal-hal lain yang bukan masalah penyakit saja. Saya telah jauh hari mempersiapkan diri untuk menerima kematian. Kehancuran diri ini memang tidak mudah dok, tetapi saya yakin itu tidak dapat ditolak. Dan ya pastinya tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari. Semua yang lahir pasti satu paket dengan kematian. Ya namanya lahir pasti paketnya adalah kematian. Ada kelahiran, ada kematian. Hidup saya mungkin berakhir, tetapi tidak ada penyesalan dalam diri saya. Tidak ada beban yang harus membebani saya untuk meninggalkan semua hal di kehidupan ini. Kehidupan wajar berakhir dengan kematian. Kematian adalah hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan ini. Dok, kematian bisa dialami siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kematian bisa juga mendatangi Anda dok. Kata ibu tersebut sambil tertawa nyengir. Bisa saja ibu ini. Jarang ada manusia yang mempersiapkan kematiannya. Saya melihat ibu tenang-tenang saja menghadapi berita buruk ini. Kelihatannya seperti hendak travel ke suatu tempat. Tidak ada beban. Ini mempermudah saya juga untuk menyampaikan
bahwa usia ibu tinggal 3 bulan. Ibu pasien itu langsung menjawab, "Terima kasih dok atas semua pelayanan terbaik dari Anda. Saya akan mempersiapkan kepergian saya." Demikian percakapan antara dokter dan pasien yang siap menerima kenyataan akan meninggal. Banyak orang selalu sibuk dengan mengumpulkan kekayaan. Jarang yang jauh hari mempersiapkan diri untuk menerima kematian, padahal kematian bisa terjadi kapanpun. Memang tidak masalah untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi kematian menjadi hal yang tabu untuk disebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kematian adalah hal yang biasa dan merupakan kewajaran yang dapat terjadi pada siapapun jika kita melihat bahwa sehari-hari kematian sering terjadi. Kematian menjadi mengerikan bila tidak mampu merelakan apapun yang ada dan berpikir mau hidup selamanya. Ini sangat tidak mungkin. Gara-gara ingin panjang umur, dulu Kaisar pertama Tiongkok malah meninggal lebih cepat dengan menelan pil merkuri yang dikatakan sebagai obat panjang usia. Ternyata pil merkuri itu meracuni tubuhnya dan meninggal dengan lebih cepat, bukannya lebih panjang umur, malah memperpendek umurnya. Mari belajar seperti ibu pasien dokter yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri, belajar untuk menerima kematian. Semoga kisah ini bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.